Selamat malam buat kalian teman-teman. Kami di kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Banten. Mari kita mulai. Jadi hal yang kita akan bahas dalam materi ini adalah sejarah masuk Kerajaan Banten, Raja Banten yang paling berkuasa, bukti peninggalan Kerajaan Banten, dan sosial ekonomi Kerajaan Banten. Tapi sebelum kita mulai, mari kita saling mengenalkan diri dengan introduksi. Jadi ada Rafael Feliciano Manik, kelas 2, absen 31, Rafael Deswendra, aku kelas 2, absen 30, Patrick Kijaja, kelas 2, absen 29, dan Jonathan Joseph Suryadi, kelas 72, absen 17. Terima kasih Rafael Aldrin Suendra karena sudah menjelaskan apa yang kita akan bahas pada hari ini dan tentang kelompok kami. Sekarang saya akan membicarakan tentang sejarah masuknya Kerajaan Banten. Sejarah masuknya Kerajaan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, pada tahun 1526. Berkat dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang sangat makmur. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa yang berjalan pada 1651 Masehi sampai 1683 Masehi, Banten mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Banten memiliki hubungan perdagangan dengan berbagai negara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Banten pun menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Meskipun kuat, Kesultanan Banten harus menghadapi perlawanan dari VOC, kongsi dagang Belanda yang menguasai perdagangan Nusantara. Pertempuran sengit terjadi antara Kerajaan Banten dan VOC, dengan Sultan Ageng Tirtayasa yang memimpin perlawanan. Nah, sekarang saya akan membicarakan tentang wilayah kekuasaan Banten yang berlangsung pada 1552 Masehi sampai dengan 1801 Masehi. Wilayah kekuasaan Kesultanan Banten meliputi wilayah Banten dan sedikit bagian Sumatera bagian selatan. Seperti yang kita dapat lihat di foto tersebut. Oke, terima kasih. Sekian dari saya dan sekarang Rafael Feliciano Manik akan melanjutkannya. Baik, terima kasih Jonathan Joseph Suryadi atas presentasi dan eksplanasi mengenai sejarah masuknya Kerajaan Banten sebagai informasi umum yang harus kita ketahui dan tentunya wilayah kekuasaan Banten tepatnya pada tahun 1552 sampai 1801 Masehi. Sekarang saya Rafael akan melanjutkan penjelasan mengenai Raja Banten yang paling berkuasa dan kemudian bukti-bukti peninggalan Kerajaan Banten. Karena tentunya jika kita sudah mengetahui bagaimana Banten masuk, kita juga harus mengetahui Raja Banten yang paling berkuasa yang membuat Kesultanan Banten menjadi eksis dan terkenal hingga saat ini. Baik, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan raja yang paling berkuasa, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika Pelabuhan Banten menjadi sebuah pelabuhan internasional yang strategis karena lokasi yang menghadap langsung ke jalur perdagangan yaitu Selat Sunda dan Laut Jawa. Kondisi politik tahun 1511 yang membuat Pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Portugal mendorong para pedagang Melayu untuk memilih Banten sebagai tempat transit dan menjadikannya sebuah pusat perdagangan yang vital bagi bangsa Eropa. Kemudian, tentunya sebagai pelabuhan yang penting, Banten tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga wilayah dengan tanah pedalaman yang subur, sehingga dengan adanya tanah pedalaman yang subur tersebut dapat menghasilkan keuntungan komoditas seperti contohnya lada, beras, dan hasil tani lainnya seperti cengkeh dan masih banyak lagi. Sultan Ageng Tirtayasa memperkuat kekuatan dalam negeri juga dengan melakukan beberapa konsolidasi dengan daerah seperti Lampung, Slebar, Bengkulu, dan Cirebon yang semakin memperkuat lagi posisi Banten sebagai kekuatan ekonomi dan politik di wilayah tersebut. Kemudian sebagai upaya diplomatik, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengirimkan utusan ke Inggris tepatnya pada tahun 1681 untuk memperluas jaringan internasional di Kesultanan Banten. Kemudian, hubungan dagang dengan dinasti Ming di Cina juga tentunya memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan jaringan pertukaran tenaga kerja, modal dan barang dagang seperti sutra, bludru, piring, benang, dan porselen, dan masih banyak lagi yang semakin meningkatkan posisi Banten dalam perdagangan internasional. Baik, di sebelah kanan teks dapat kita lihat gambar. Di sini merupakan pelabuhan Karangantu yang tepatnya bertempat di Banten. Kita bisa melihat di sini bahwa ada banyak perahu yang tentunya itu yang membuat menjadi ramai dan menjadi pusat perdagangan di Banten. Baik, berikutnya
kita sudah mengetahui bahwa Banten terkenal dan dulu eksis ya. Namun sebenarnya apa yang membuktikan bahwa kerajaan Banten tuh benar-benar pernah ada dan pernah hadir di masa lalu? Maka dari itu kita perlu mengetahui bukti-buktinya secara langsung, secara asli. Maka dari itu kami sudah memberikan contoh-contoh dari bukti peninggalan kerajaan Banten. Contohnya, pentas Gulwich yang digunakan sebagai bentuk pertahanan Banten. Kemudian itu ada Danau Tasikardi dapat kita lihat saat ini. Bentuknya kotak rapi. Ada dikelilingi pohon-pohon rimbun seperti di tengah, kemudian seperti di tengah-tengah desa rumput-rumput gitu, ladang. Kemudian kita bisa melihat di sini ada Keraton Sorosowan. Kita bisa melihat di sini bentuknya tidak terlalu besar, kecil saja, namun bentuknya kotak dan unik menurut kami. Kemudian ada Keraton Kaibon. Keraton Kaibon ini udah sempat ada beberapa bagiannya yang dicuri. Kemudian sudah sempat lumayan hancur juga. Namun untungnya sudah dilakukan sebuah rekonstruksi ulang oleh pemerintah setempat di Banten. Kemudian ada Masjid Agung Banten. Yang menarik dari Masjid Agung Banten ini sampai saat ini masih aktif digunakan sebagai tempat untuk umat Islam beribadah. Kemudian yang terakhir ada kami mengambil contoh meriam Kiam Amuk yang digunakan sebagai persenjataan kerajaan Banten sebagai bentuk pertahanan dan penyerangan. Sekian presentasi dari saya Rapal, dan berikutnya akan dibacakan dan presentasikan oleh Patrick Wijaya mengenai kondisi dan keadaan sosial ekonomi kerajaan Banten. Baik teman-teman dan Bu Rika, sekarang saya akan menjelaskan keempat, yaitu sosial ekonomi kerajaan Banten. Dalam sosial, di samping kehidupan ekonominya, kondisi sosial kerajaan Banten yang tergolong stabil juga. Terlebih lagi di masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Kala itu perkembangan ajaran Islam semakin pesat dan Sultan pun juga memperhatikan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga berjasa dalam mengusir VOC dari Batavia hingga menerapkan sistem perdagangan bebas. Penduduk Banten pun hidup berdampingan yang terdiri dari berbagai etnis seperti Jawa, Sunda, Bugis, Melayu, Bali, hingga Makassar. Ekonomi. Sekarang kedua, tentang ekonomi. Kerajaan Banten terletak di wilayah yang strategis, yaitu berada di dekat Selat Sunda. Hal ini pun mendorong kehidupan ekonomi kerajaan Banten menjadi lebih maju, khususnya di bidang perdagangan. Kala itu komoditas perdagangan lokal lebih banyak daripada komoditas perdagangan yang secara internasional. Di samping itu, pedagang yang berasal dari barat hingga timur Nusantara pun berkumpul di Teluk Banten untuk melakukan kegiatan perdagangan. Terima kasih banyak teman-teman dan Bu Rika sudah menonton dan menggunakan waktu untuk menonton presentasi kita tentang kerajaan Banten dari kita kelompok 4. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini lagi. Ad Maiorem Dei Gloriam.